Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Kelvin berhasil mengalahkan Enji dan dengan hancurnya penghalang setelah kedatangan Sera. Nah, saat ini di tempat Rion, Alex dan Gerard yaitu di luar Colosseum dan tidak jauh dari tempat Kelvin dan Melvina. Mereka dihadang oleh salah satu dari rekan Bal dan Enji saat menuju ke tempat Kelvin. Pria itu berhasil menangkis 2 dari 3 serangan Rion dan Gerard menggunakan katananya saat bayangan Alex berada di kakinya, tetapi yang ketiga berhasil melukai dada pria tersebut. Namun luka di dada pria itu sembuh dengan sangat cepat. Selama pertarungan ini, Rion, Alex, dan Gerard telah memberikan banyak pukulan fatal, termasuk memotong anggota tubuh pria itu, menusuk jantungnya dan membakarnya hingga garing dengan kilat. Pria itu seharusnya mati berkali-kali, tetapi berkat kekuatan regeneratifnya yang luar biasa, semua luka yang dideritanya menghilang sesaat kemudian, hampir seolah-olah dia tidak bisa mati. Pria itu bilang meski terlihat lusuh, dia diberi gelar Survivor. Dia cukup pandai melangkah antara hidup dan mati. Rion pikir Survivor sudah jauh melampaui hanya menjadi ahli dalam hal itu. Rion mulai tidak sabar untuk bisa ke tempat Kelvin. Meski Rion bisa dengan mudah melewatinya, tetapi kemungkinan besar Survivor akan mengejar Rion dan itu bisa memperburuk keadaan Kelvin. Rion ingin mengalahkannya saat ini juga, tetapi bahkan tanpa kemampuan penyembuhannya, kalian pedang Survivor tidak bisa dianggap remeh. Rion dan Alex mengeluh karena tidak ada serangan yang mempan terhadap Survivor. Rion bilang andai saja dia bisa menggunakan jaringan. Gerard memberitahu Rion dan Alex untuk tidak terpaku pada apa yang tidak mereka miliki. Gerard bilang hal yang bisa mereka lakukan hanyalah untuk terus berusaha. Survivor bilang apakah mereka yakin tidak menyerah dan pulang begitu saja, dan itu akan lebih membuatnya senang. Gerard membalasnya dengan bertanya bagaimana menurut Survivor. Survivor bilang kalau begitu sudah saatnya dia sedikit lebih serius. Survivor tiba-tiba menyarungkan katana dengan mengubah posisinya. Meskipun Alex menggunakan Creeping Darkness untuk menjejakkan kakinya ke tanah, dia masih berhasil menggesernya, meskipun agak lambat. Pose Survivor mirip dengan yang digunakan oleh Shiga Setsuna. Survivor memberitahu mereka bahwa premis dasar di balik yang dia praktikkan adalah memotong daging dan memotong tulang. Jadi, Survivor ingatkan untuk tidak mendekatinya. Suasana di sekitar Survivor berubah tegang dan mengancam. Menilai dari ancaman Survivor, Gerard menyuruh Rion untuk hati-hati. Rion tahu tidak ada cara untuk menghindari serangan itu, dan mereka tidak memiliki mantra yang bisa menghabisinya dengan benar. Pada saat pertempuran tampaknya mencapai jalan buntu, sebuah panah melesat menuju Survivor dengan kecepatan luar biasa. Survivor kemudian berhasil membelah 2 panah, tapi panah itu menghasilkan ledakan api biru saat menyentuh tanah. Selanjutnya, Survivor juga berhasil menebas 4 anak panah yang melesat ke arahnya. Namun, anak panah yang kelima mendarat tepat di dahinya dan meledak. Evil muncul dari awan debu yang naik dari sisa-sisa rumah. Evil memberitahu rekan-rekannya bahwa dia dan Sera telah selesai memeriksa gedung-gedung yang ada di dekatnya. Semuanya telah kosong. Evil juga memberitahu mereka kalau keselamatan guru didahulukan dari segalanya dan Sera sudah pergi ke Colosseum. Jadi Evil akan tinggal di sini untuk membantu mereka. Evil meluncurkan anak panah ke arah Survivor terus-menerus tanpa henti, sehingga Rion menyadari ini adalah salah satu saat yang jarang terjadi pada Evil yang sebenarnya hampir lepas kendali. Namun pada saat itu juga Gerard menghentikan Evil. Hal itu membuat Evil bertanya. Evil bilang haruskah dia membuat apinya lebih panas. Gerard memberitahu Evil kalau Survivor telah pergi.
Rion dan Evie menoleh untuk melihat di mana panah meledak telah mendarat. Mereka mengharapkan untuk melihat bentuk pulih Survivor, tapi dia telah pergi. Tepat pada saat itu, suara pecah yang keras datang dari arah Kolosium. Saat ini, Bal bersandar di pohon jauh di dalam hutan di luar ibu kota Gaun. Survivor tiba-tiba muncul di depan Bal. Luka yang dia derita dari kelompok Rion telah menghilang tanpa bekas, tetapi pakaiannya tidak terlepas tanpa cedera. Survivor praktis telanjang dari pinggang ke atas. Lebih tepatnya mereka berdua kabur setelah melihat penghalang di Kolosium runtuh. Mereka berdua kemudian berlari ke barat daya melalui hutan. Nah, di saat itu juga Bal dan Survivor mengobrol. Survivor bertanya tidakkah misi sebelumnya membuat Bal bertanya-tanya mengapa Bunda Maria mengirim 3 utusan untuk satu tugas padahal jumlah mereka sudah sangat sedikit. Bal bilang itulah seberapa besar ancaman Melvina. Dan lagi, dia menyuruh pembunuh dan seorang analis untuk memantaunya. Survivor bilang itu mungkin benar, apalagi utusan Dewi Melvina, yaitu Kelvin memiliki rekan yang dipimpinnya sekuat petualang rank S. Bal bilang bagaimanapun, mereka telah mencapai tujuan yang paling penting. Meskipun mereka gagal membunuh utusan Dewi Reinkarnasi, tapi mereka masih berhasil memperlambatnya. Mereka berada di fase terakhir dari rencana sekarang. Semuanya akan segera berakhir. Dan untuk beberapa alasan, Bal terdengar seperti sedang dalam suasana hati yang buruk. Survivor bertanya, jadi apakah mereka akan meninggalkan assassin begitu saja? Bal menjawab dia harus membuat pilihannya sendiri sekarang. Bagaimanapun, Bal akan menerima hukuman untuk itu. Menilai dari tindakan Bal, Survivor tidak menyangka Bal benar-benar baik. Survivor juga bertanya apa yang akan dikatakan oleh arbiter. Meski Survivor baru bergabung dengan Apostles, Survivor tidak tahu bahwa mereka berdua berteman. Penilaian dari Survivor malah membuat Bal kesal. Bal bilang mereka tidak sedekat itu, hanya saja dia terus berbicara padanya. Survivor bilang dia mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi dia memiliki beberapa tahun di bawah ikat pinggangnya, jadi tidak ada yang akan menganggap Bal lebih rendah karena menangis sekarang. Bal hanya mengomentari Survivor dengan mengucapkan mati saja. Hal itu menusuk dada Survivor. Sepertinya luka psikologis lebih efektif baginya daripada luka fisik. Meski begitu, Bal berterima kasih atas perhatian Survivor. Bukan karena mereka berteman, dan satu koreksi Bal bahwa dia lebih tua dari Survivor. Survivor langsung kaget dan masih ragu akan hal itu. Bal memberitahu Survivor bahwa dia tidak bisa menilai iblis dari penampilannya. Pada saat itu juga, pandangan Survivor malah tertuju di dada Bal. Dan itu membuat Bal semakin kesal dan berkata, dia benar-benar akan membunuh Survivor. Sinar matahari pertama mengintip dari ufuk timur, menembus gelapnya malam. Pada saat yang sama, suara sesuatu yang tergencet terdengar dari dalam hutan, mengirimkan sekawanan burung liar ke udara. Nah, setelah Bal kabur, Sarah, Melvina, dan Kelvin langsung berkumpul kembali dengan Evil, Rion, Gerard, dan Alex. Ada sedikit keributan ketika Melvina menghalau Celsius Barrier dan seluruh Kolosium runtuh. Tapi, gadis di lengan Kelvin lebih berarti baginya. Jadi Kelvin hanya mengirim kabar ke kastil dan pura-pura tidak melihat reruntuhan di sekitar mereka. Nah, sekarang Kelvin dan rekan-rekannya membawa Angie kembali ke kamar Kelvin di penginapan. Angie masih tertidur lelap, jadi Kelvin menidurkannya di tempat tidur, melepaskan senjatanya, dan memasangkan ikatan khusus pada Angie untuk berjaga-jaga. Segera setelah itu, rapat darurat diadakan di kamar Kelvin, dan disitulah masalahnya dimulai. Satu-satunya yang ada di sana adalah para gadis Evil, Sarah, Rion, dan Melvina. Kelvin disuruh duduk dengan pose Seiza di lantai. Intinya di sini Sarah ingin Kelvin jelaskan tentang Kelvin mencium Angie. Meski Sarah terlihat marah, Kelvin sedikit tenang melihat Evil, Rion tersenyum mendengarnya. Sementara Melvina tetap fokus pada makanannya. Dengan begitu, Kelvin jelaskan bahwa hal itu dilakukannya karena Kelvin tidak punya pilihan lain karena itu adalah satu-satunya cara untuk menghubungi Angie ketika kata-kata tidak berfungsi.
Tetapi itu juga sebenarnya merupakan demonstrasi dari tekad Kelvin. Sarah memberitahu Kelvin bahwa hal itu membuat Kelvin menjadi orang yang mengerikan. Meski semuanya berharap Angie memberitahu Kelvin tentang perasaannya, tetapi Kelvin seharusnya tidak memaksakan diri padanya. Apalagi menurut informasi di jaringan, Angie tidak memberikan persetujuannya pada saat itu. Setelah mendengar semua nasihat Sarah, Kelvin meminta maaf padanya. Namun, Sarah bilang bahwa Kelvin harus meminta maaf pada Angie, bukan padanya. Sarah memanggil Angie dan memberitahunya berapa lama lagi Angie berencana pura-pura tidur. Lebih tepatnya, tidak ada yang bisa melewati kemampuan deteksi Sarah. Angie melompat ke tempat tidur dan langsung berpose seiza. Angie bilang dia sangat menyesal. Sarah bilang ini adalah masalah besar bahwa Angie membunuh Kelvin, tapi itu tidak masalah sekarang. Hal yang terpenting sekarang bagaimana perasaan Angie pada Kelvin. Angie dengan gugup bilang bahwa dia memang mengkhianati Kelvin dan mereka semua. Jadi Angie merasa tidak punya hak untuk itu. Tapi Sarah bilang dia hanya ingin mendengar apakah Angie cinta Kelvin. Angie dengan gugup langsung mengiyakannya. Jadi Sarah lalu bertanya apa yang akan Angie lakukan sekarang. Angie dengan menundukkan kepala mulai berbicara dengan terbata-bata. Angie bilang bahwa dia memantau Kelvin dan Melvina di bawah perintah arbiter. Angie diberitahu untuk selalu mengawasi di mana mereka berada dan bagaimana keadaan mereka, dan untuk menipu Kelvin jika ada kesempatan. Tapi pada akhirnya Angie yang jatuh cinta pada Kelvin. Setelah mendengar penjelasan Angie, Kelvin bertanya bagaimana arbiter tahu kalau dia dan Melvina akan muncul di bar. Angie bilang dia juga tidak tahu, yang Angie lakukan hanyalah mengikuti perintahnya. Jadi Angie tidak tahu dari mana dia mendapatkan infonya. Yang Angie tahu adalah bahwa Bunda Maria terkadang memberikan ramalannya. Mendengar kata ramalan, Melvina termenung dari tempat dia duduk di sebelah gunung piring yang sekarang telah kosong. Melvina bertanya, apakah arbiter adalah wanita berambut perak? Setelah jeda singkat, Angie mengangguk. Angie bilang nama aslinya adalah Iris Dramelius. Dia adalah mantan orakel dari Dramis yang memanggil pahlawan Sorge Florer untuk mengalahkan Raja Iblis Gustav. Kelvin melanjutkannya dengan bilang bahwa yang sekarang dia layani sebagai orakel yang memberikan ramalannya adalah Ereris, Dewi reinkarnasi sebelumnya. Angie dengan ekspresi terkejut mendengar Kelvin sudah mengetahuinya juga, walaupun sebenarnya itu hanyalah tebakan Kelvin. Tapi Kelvin cukup terkejut dengan tebakan Melvina dan tebakan kosongnya ternyata benar. Angie memberitahu mereka bahwa arbiter menciptakan utusan dengan meminjam kekuatan Dewi Ereris untuk bereinkarnasi jiwa-jiwa yang telah mati sebelumnya. Itu juga dia lakukan pada Angie. Mereka dikumpulkan untuk melaksanakan perintah Ereris dan mereka semua bereinkarnasi. Angie bilang beberapa dari mereka cukup luar biasa. Itu termasuk pencipta yang party Kelvin lawan di Triset. Kelvin menanyakan pada Angie berapa banyak jumlah dari mereka yang ada di sana. Angie bilang mereka semua berjumlah 9 dengan dirinya, tapi dengan Angie pergi ini jadi 8, namun mungkin sekarang kembali ke 9. Tapi bagaimanapun Angie mengingatkan pada party Kelvin untuk berhati-hati pada mereka. Angie bilang bahwa terakhir dia bertemu dengan Dewi Ereris saat bereinkarnasi, apalagi jiwa yang bereinkarnasi diberikan keterampilan yang sangat kuat, dan Angie cukup yakin rencananya hampir selesai. Kelvin kemudian bertanya kenapa Angie memberitahukan itu semua. Bukankah Angie termasuk dari organisasi mereka? Angie bilang bahwa ini bisa disebut dengan penebus dosa. Angie lalu tertawa, bilang dia juga tidak tahu mengapa. Tapi Angie berterima kasih pada arbiter karena telah memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Tetapi ada bagian yang lebih besar dari diri Angie yang tidak ingin mengkhianati Kelvin lebih jauh lagi. Terus terang, setelah mengoceh sebanyak ini, Angie rasa dia tidak akan bisa kembali lagi. Apalagi sepertinya koneksi Angie dengan mereka telah terputus. Angie memaksakan senyum di wajahnya. Dia tampak sangat bingung, seolah-olah dia benar-benar bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan hidupnya selanjutnya. Sarah kemudian menyela Angie. Sarah bertanya apakah Angie sudah memutuskan apa yang ingin Angie lakukan selanjutnya. Angie bingung untuk menjawab Sarah. Sarah bilang pada Angie jika tidak bisa kembali, yang tersisa hanyalah tetap bersama Kelvin.
yang membalas perasaan Angie dan Sarah langsung memutuskan Angie bergabung. Evie mengucapkan selamat pada Angie sambil bertepuk tangan. Evie bilang dengan bergabungnya Angie di party Kelvin, Evie sangat bahagia. Angie bertanya apakah Evie yakin tentang ini. Angie juga bertanya kenapa Evie menangis. Evie bilang itu karena perasaan Angie akhirnya tersampaikan. Air mata mengalir di wajah Evie, membuat Angie bingung. Kelvin kemudian bilang pada Angie bahwa mereka semua sangat mencintai Angie. Nah, jika Angie tidak dapat kembali ke organisasinya, Kelvin mengajak untuk tetap bersama. Mereka mungkin harus menghadapi Elaris dan bekerja untuk menghentikannya di suatu tempat. Tapi Kelvin bilang pada Angie untuk tidak perlu khawatir tentang itu. Kelvin akan mengambil semua tanggung jawab untuk hidup Angie. Sekarang Angie yang menangis. Angie bingung kenapa party Kelvin begitu baik padanya. Padahal dia telah membunuh Kelvin. Kelvin bilang Angie harus tahu baginya hal itu sebagai hadiah pecandu pertempuran dan rekan-rekannya tahu akan hal itu. Singkatnya, Kelvin memeluk Angie sebelum Kelvin menyadarinya, menghapus air mata dari mata Angie. Meskipun suaranya sedikit bergetar, senyum Angie tampak mempesona seperti pertama kali Kelvin bertemu dengannya. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.